Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat sering salam haribaan junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam haribaan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia yang senantiasa merindukan kita dalam kehidupannya sampai dengan akhir hayatnya. Karena itu pada kita harus senantiasa bersolawat agar Allah redha untuk memberikan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan doa itu kita senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, anak-anak Ustaz ingin mengingatkan kita akan pentingnya belajar ini, yaitu dengan mengingat kepada ayat Allah, ya. Bunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penekanan ya, menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Nah, ini jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan ukuran yang baik. Nah, disinilah kita ingin mengaitkannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang KPK dan FVB, yaitu senantiasa dapat menentukan ukuran-ukuran atau dapat menghitung-hitung angka sehingga kita bisa memperkirakan, bisa menyiapkan masa yang akan lalu atau menghitung sesuatu yang telah kita lakukan. Nah, Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ya, dalam belajar ini kita ingin membiasakan belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah, anak-anak Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari banyak hal, ya. Pekan-pekan sebelumnya ada faktor dan kelipatan, faktor, bilangan, kemudian ciri-ciri bilangan habis dibagi 2, 3, 4, dan 5 sebagai bilangan prima, kemudian mencari faktor prima sebuah bilangan, kemudian mencari FVB dan KPK, ya. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FVB dan KPK. Nah, Ustaz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Ustaz sekedar mengingatkan saja, yaitu ini yang sudah kita pelajari. Kelipatan suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus atau hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ustaz tidak berikan contohnya karena memang insyaallah sudah ada contoh.
Kemudian kelipatan persekutuan merupakan bilangan-bilangan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Kemudian faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Kemudian faktor persekutuan merupakan bilangan-bilangan faktor dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Kemudian faktor prima adalah bilangan prima yang dapat digunakan untuk membagi suatu bilangan. Kemudian faktorisasi prima, perkalian bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor dari suatu bilangan. Nah, anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua sudah kita pelajari sebelumnya, begitu pula dengan KPK dan FPB. Jadi, silakan kamu buka-buka lagi ya. Nah, kemudian anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pekan lalu kita ada tugas ini. Ya, ada tugas ini. Jadi di sini silakan ya kamu koreksi dan alhamdulillah banyak yang benar kok ya. Ya, untuk menyelesaikan soal ini ada yang harus kita lakukan, yaitu menentukan KPK dari 3 dan 5 ya. Nah, anak-anak Ustadz, soal ini juga bisa kamu lakukan dengan manual, hitungan waktunya dengan kalender. Nah, kita lihat dulu KPK-nya. KPK dari 3. Ustadz dengan menggunakan cara apa ini? Mendaftar kelipatan-kelipatannya. Kalau dengan cara faktorisasi sudah jelas 3 dan 5 cuman 3 dan 5 saja ya. Maka KPK-nya adalah 3 dan 5 adalah 15. Nih. Lihat 15 yang sama. Nah, jadi untuk menjawab persoalan yang A, tanggal berapa Edi dan Vina pertama kali bersama-sama les matematika? Pertama tanggal bersama les Edi dan Vina. Lihat, Edi tadi dimulai dari tanggal 2, kemudian 3 hari berikutnya 5, 3 hari berikutnya 8 ya. Kemudian Vina dimulai dari tanggal 3, karena satu hari berikutnya setelah si Edi ya, kan dimulai dari tanggal 3 dia. Nah, lihat 3, kemudian 5 hari berikutnya 8, 5 hari berikutnya 13, 5 hari berikutnya 18. Mana yang pertama sekali? Ternyata sama-sama di tanggal 8. Berarti tanggal 8 April mereka belajar bersama. Ya. Jadi jawaban yang A ini adalah tanggal 8 April 2019. Nah, tuh. Kemudian untuk yang B, ini juga bisa kita lakukan dengan manual, dengan melihat kalender tahun 2019 ya. Untuk mendapatkan hari Minggu dari kegiatan bersama sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya belum ada kan hari Minggunya? Iya. Karena itu dimulai dari tanggal 8 April. Itu hari apa? Hari Senin. Untuk mendapatkan hari Minggu ya, berarti ada selisih 6 hari kalau dia dimulai dari Senin. Senin ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, 6 hari. Ya, ini catat nih 6 harinya dulu. Ya. Kemudian dari 6 hari ini, maka KPK-nya tadi ada berapa? 15. Ya, 6 dikali 15. Kenapa 6 dikali 15? Nah, ini sebagai selang waktunya. 6, ini 15. Berarti ada 90 hari. Ya, 90 hari. Ini kan kalau di awal. Nah, tadi saat bersama adalah tanggal 8. Makanya kita mulai dari tanggal 8 ditambah dengan 90, dapatlah 98 hari. Ya, 98 hari. Nah, untuk melihat tanggalnya kita harus lihat kalender masing-masing. Lihat di sini, perhatikan. Ya, dikurangi banyak hari tiap bulannya. Jadi 98 hari, kemudian dia baru mendapatkan hari Ahad. Ya. Nah, lihat. Ini. Ya. 98 dikurang ya, 98 dikurangi di bulan April. Lihat nih, di bulan April 30 hari, di bulan Mei 31 hari, di bulan Juni 30 hari. Ya, itu sama dengan 98 dikurangi ini 30 tambah 31 tambah 30 itu 91. Ya. Jadi 30 hari ya sama dengan 98 dikurangi 91. 91. Sisanya ada 7 ya.
Nah, karena kita yang Juli kan berlebih kalau kita masukkan nilai yang Juli. Nah, maka ini 7. Sehingga 7 itu merupakan tanggal 7 Juli. Ya. Karena tadi ini dimulai 8 udah ditambahkan nih 8 dan 10. Makanya di sini tanggal 7 ya. Sehingga itu merupakan tanggal 7 Juli 2019. Oke, anak-anak Ustaz. Sampai sini Ustaz yakin kamu sudah paham ya. Walaupun di awalnya secara manual, nah kita harus tahu juga nilai-nilai jam dari suatu tanggal-tanggal ini. Nah, perhatikan ya anak-anak Ustaz, ada KPK, ada FEB yang harus kamu lakukan penyapaannya sampai dengan mendapatkan nilai-nilai ini. Oke, terima kasih anak-anak Ustaz. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dan FEB dari 18 dan 24. Ya, ini masih angka biasa. Kita lihat supaya nanti kamu mengetahui bedanya. Ya, dengan menggunakan pohon faktor. Nah, Ustaz di sini pakai pohon faktor. Lihat 18 bagi 2 9 bagi 3 3. Sehingga 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Ya, maka faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 kali 3. Untuk menentukan KPK dari faktorisasi prima, ambil semua faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Mana faktor yang berbeda? Sama ya, 2 dan 3. Jadi dikalikan. Jadi 72. Ini adalah KPK dari 18 dan 24. Lalu saat faktorisasi prima dari bilangan 18 ini tadi, faktorisasi prima dari bilangan 24 ini. Untuk menentukan FEB dari faktorisasi prima, ambil semua faktor yang sama dengan pangkat terendah. Ya. Faktor yang sama dengan pangkat terendah, ambil pangkat yang terendahnya. 2 kali 3. Kalau ini faktor yang berbeda ya, KPK faktor yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Ya, di sini faktor yang sama dengan pangkat terendah. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FEB dari 18 dan 24 itu 6. Kamu boleh mencobanya dengan menggunakan mendaftar ya, mendaftar. Coba dicoba. Nah, Ustaz, ini adalah contoh dari soal yang ada di dalam buku kamu. Ya, ayo mencoba di dalam buku kamu. Silakan kamu buka, itu ada beberapa soal ya. Nah, silakan kamu coba dulu ini menyelesaikannya. Baik, anak-anak Ustaz ya. Kita coba untuk menyelesaikan soal pertama ya. Kamu tadi sudah menyelesaikannya sendiri kan? Nah, sekarang ini lihat penyelesaiannya. Apa yang diketahui dari soal yang pertama? Yaitu tanggal pertama berenang bersama 8 Desember. Kemudian apa lagi? Waktu berenang Udin 4 hari sekali. Waktu berenang Beni 5 hari sekali. Ditanya apa? Tanggal berenang bersama kedua kalinya. Nah, jadi yang kedua kali setelah 8. KPK dari waktu berenang Udin dan Beni adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Dari mana 4 dikali 5? Ya, dari 2 faktor dari 4 ini 2 ya kan? Dan 2 atau faktorisasi primanya 2 kali 2. Yang ini 5 ya. Jadi 2 kali 2 maka 2 pangkat 2 ya. KPK itu ambil yang berbeda pangkat tertinggi dikalikan. Iya, tanggal mereka akan berenang bersama untuk kedua kalinya menggunakan konsep KPK, sehingga tanggal pertama berenang bersama ditambah nilai KPK, yaitu tanggal 8 Desember ditambah 20. Ini nilai KPK-nya 20. Maka berarti tanggal 28 Desember lah mereka berenang bersama kembali yang kedua kalinya. Baik, boleh dicoba ini ya, dengan kalender juga boleh dicoba. Silakan. Nah, anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat soal nomor 2. Waktu berkunjung Siti ke perpustakaan 2 hari sekali.
Waktu berkunjung Meli ke perpustakaan 3 hari sekali. Ya. Nah, berapa hari sekali Siti dan Meli pergi bersama ke perpustakaan? Nah, jadi dari sini kita tentukan dulu KPK dari hari berkunjung. Ya. Si Meli 2 kali dan si Siti 2 hari sekali dan Meli 3 hari sekali. Ya. Nah, jadi dari sini kita tentukan KPK-nya. Di sini 2 kali 3 Ustadz buat di sini ya. Langsung sama dengan 6. Karena ini bilangannya kecil, bisa kita langsung seperti itu. Ya, kalau tidak kamu boleh menggunakan perhitungan KPK dengan cara mendaftar atau KPK dengan cara faktorisasi prima. Ya, itu sudah kita pelajari, silakan nanti dicari. Ya. Nah, di sini dapat 6. Maka 6 hari sekali mereka akan sama-sama berangkat. Ya, mereka akan sama-sama berangkat kembali ke perpustakaan. Nah, jadi perhatikan anak-anak Ustadz, apakah ini KPK atau PB? Pastikan kamu mengetahui ciri-ciri. Yang ditanya adalah KPK-nya atau FVB-nya. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz kasih contoh juga untuk FVB-nya pada buku kamu ya, untuk nomor 19 dan 20. Nah, perhatikan di sini kalimatnya ya anak-anak Ustadz. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Nah, perhatikan ada 2 jenis kue. Jumlahnya 30 kacang, 50 keju. Ya. Nah, kedua jenis kue tersebut akan diletakkan dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, jadi anak-anak Ustadz, kalau kita bicara soal ini, maka soal ini akan berbicara tentang FVB ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu cara menentukan FVB. Nah, lihat dari soal kita ketahui kue kacang 30 potong, kue keju 50 potong. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa banyak? Ini yang ditanya. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, penyelesaiannya kita tentukan dulu FVB dari bilangan 30 dan 50. Oke. Nah, kita untuk mendapatkannya Ustadz menggunakan jalan dengan mendaftar ya. Nah, kamu boleh juga dengan faktorisasi prima boleh. Ya, tapi di sini Ustadz pakai mendaftar ya. Nah, perhatikan faktor dari 30. 1 2 3 5 6 10 15 30. Faktor dari 50. 1 2 5 10 25 50. Jadi FVB dari bilangan 30 dan 50 adalah ya mana yang sama? Ada 1, ada 2, ada 5, ada 10. Karena FVB berarti faktor persetujuan yang terbesar. Yang diambil adalah 10. Sehingga banyak kotak paling banyak disediakan ibu adalah 10 kotak. Jadi hanya 10 kotak yang bisa dibuat dengan jumlah yang sama. Karena pertanyaannya kan tadi lihat, yang ditanya hanya berapa kotak. Iya, ya. Jadi 10 kotak lah yang ditentukan ibu. Nah, dan 10 kotak berarti isinya berapa? Iya, kita lihat contoh nomor 20 supaya kita bisa membandingkannya nanti. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 20 anak-anak Ustadz, diketahui banyak mangga 24 buah, banyak apel 30 buah. Akan dimasukkan dalam plastik dengan jumlah sama banyak. Ya, maksudnya dimasukkan plastik dengan jumlah sama banyak ini adalah mangga dan apel itu nanti setiap plastiknya jumlahnya sama, gitu. Tapi isi di dalamnya apel dengan mangga. Ya. Nah, lihat berapa plastik dibutuhkan untuk membungkus buah tersebut. Nah, ini kan soal pertama sama dengan contoh soal 19 tadi, hanya menentukan plastiknya atau bungkusnya. Kalau di sini kotaknya tadi yang di nomor 19. Kemudian yang kedua, berapa banyak mangga dan apel dalam satu plastik? Nah, ingat ya tadi jumlahnya sama banyak. Nah, maka dari sini kita harus tentukan terlebih dahulu FVB-nya. Ya, tentukan FVB-nya. Tentukan FVB dari bilangan 24 dan 30. Ustadz juga di sini masih pakai
cara mendaftar, ya. Kamu boleh pakai cara, buktikan dengan cara faktorisasi prima, ya. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Kira-kira jawabannya sama atau tidak. Karena di pertemuan lalu Ustadz sudah bandingkan itu. Bagaimana dengan cara mendaftar, bagaimana dengan cara faktorisasi prima, ya. Nah, lihat sekarang. Faktor dari 24 ini 1 2 3 4 6 8 12 24. Faktor dari 30 1 2 3 5 6 10 15 30. Jadi FEB dari bilangan 24 dan 30 adalah 6. Lihat yang sama 1 2 3 ini sama. Kemudian ada lagi 6, ada lagi yang sama, tidak ada. Maka 6 ini adalah bilangan yang sama, sehingga banyak plastik yang dibutuhkan, 6 plastik. Lalu untuk menjawab pertanyaan keduanya, banyak mangga dan apel dari masing-masing plastik adalah banyak mangga tadi ada 24 dibagi 6, maka mangganya 4. Banyak apel sama dengan 30 tadi, ya kan, dibagi 6 juga sama dengan 5 buah, ya. Nah, jadi dalam satu plastik, ya ini, dalam satu plastik berarti berisi 4 buah mangga dan 5 buah apel, ya. Nah, setiap plastiknya seperti itu. Jadi kalau ada 6 plastik, nah, kita udah dapat 6 plastik dengan masing-masing plastik berisi 4 buah mangga dan 5 buah apel. Baik anak-anak Ustadz, itulah contoh penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kamu bisa lihat di buku kamu tuh soal-soalnya seperti itu, ya. Silakan diuji coba. Kemudian kalau ada yang belum paham, bolehlah, ya, diinformasikan sehingga kita bisa membahasnya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Ustadz, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan kita tentang KPK dan FEB, ya. Jadi silakan pelajari kembali materi 1, 2, 3 dan 4 tentang KPK dan FEB ini, ya. Lihat contoh di buku, lihat yang Ustadz berikan, ingat-ingat yang udah Ustadz sampaikan waktu Zoom pekan lalu, ya. Nah, insyaallah kita pekan depan akan melakukan penilaian harian. Jadi Ustadz pekan ini tidak ada tugas, tapi jika ada yang ingin bertanya silahkan, ya. Mungkin itu saja anak-anak Ustadz. Terima kasih untuk kebersamaan belajarnya. Ustadz mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Siapkan dirimu karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda, ya. Tapi setiap kita punya waktu yang sama. Oleh karena itu manfaatkan waktu kita untuk sama-sama belajar. Ingat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Susah senang dalam belajar itu bagian dari kehidupan kita. Ujian adalah sebuah keniscayaan. Ujian adalah sebuah kepastian. Ujian adalah sebuah kebaikan untuk kita. Karena dengan ujian kita akan tahu bahwasanya kita mampu atau tidak mampu. Dengan adanya ujian kita akan menjadi orang yang senantiasa mawas diri, berhati-hati untuk senantiasa berbuat kebaikan. Nah, demikian saja anak-anak Ustadz. Mohon maaf, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.